Bab 596 Fusi. Jiang Xuishui segera kembali ke kamarnya dan berkata kepada Jiang Lingfeng, "Saudaraku, bukan orang itu." Selain teknik totem barbar kuno, Simu terutama mengolah teknik atribut api yang sangat tinggi, tetapi orang itu memancarkan aura yin dingin yang sangat murni. Aku sudah memeriksanya dengan mutiara iluminasi ilahi, dan aku yakin itu benar. Memang ada teknik di dunia ini yang dapat secara bersamaan memadukan energi yin dan yang tertinggi di dalam tubuh, mencapai keseimbangan dan mengubahnya secara bebas, kata Jiang Lingfeng setelah berpikir sejenak, setelah baru saja melihat situasi dengan jelas melalui cermin air. Petik 2. Saudaraku, apakah yang kau maksud adalah teknik mendalam 9 revolusi? Ekspresi Jiang Xuishui berubah. Jiang Lingfeng mengangguk dan melanjutkan, untuk mencapai tingkat konversi kekuatan yin dan yang secara bebas, seseorang setidaknya harus berkultivasi hingga tingkat ketiga. Saya telah meneliti latar belakang Simu dan informasi lainnya. Dia berasal dari planet terpencil yang kekurangan energi spiritual. Mungkin dia mengalami beberapa pertemuan luar biasa, kekuatan fisik dan keterampilan bela dirinya cukup luar biasa, tetapi dia masih jauh dari mencapai tingkat ketiga teknik mendalam. Tapi dia belum muncul. Bagaimana jika dia berhasil melarikan diri kembali ke tanah suci tepat waktu? Jiang Xuishui berkata dengan sedikit khawatir. Meski begitu, dia hanyalah murid biasa selama 1000 tahun. Tanpa bukti apapun, berapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan. Itu hanya akan sedikit merepotkan. Mari kita akhiri masalah ini untuk hari ini. Menemukan penerus kera putih lebih penting, kata Jiang Lingfeng. Jiang Xuishui mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik untuk melihat cermin, dan terus mengamati yang lain. Kelompok itu bergerak maju perlahan, dan hati Simu perlahan-lahan menjadi tenang. Setengah jam kemudian, dia melangkah ke susunan teleportasi. Saat cahaya putih muncul, cahaya putih yang menyilaukan menyambar penglihatannya. Detik berikutnya, pemandangan di hadapannya berubah, dan ia muncul di dalam sebuah susunan sihir raksasa. Di sebuah aula besar di dalam menara Xuanling, cahaya susunan itu naik turun, dan sosok-sosok bergerak masuk dan keluar, menciptakan suasana yang meriah. Di sebuah susunan yang terletak di sisi kanan aula, cahaya itu bergeser beberapa kali, dan seorang pemuda tegap berjubah biru muncul. Dia adalah Simu, yang telah kembali dari bintang Qingye. Begitu ia mendongak, ia melihat sekelompok orang berdiri rapi di depan susunan teleportasi raksasa tak jauh darinya. Mereka semua mengenakan jubah murid 1000 tahun, dan masing-masing tampak memiliki aura yang kuat. Mereka tampak menunggu untuk memasuki susunan itu, dan ekspresi mereka beragam. Simu agak bingung, tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya dan melangkah keluar dari aula. Ia tidak langsung kembali ke gua tempat tinggalnya, melainkan pergi ke paviliun Wan Fa dan bengkel Tong Liu. Setelah menyerahkan semua tugas yang telah diselesaikan dan menjual beberapa materi spiritual yang tidak terpakai, ia mendapatkan total lebih dari 2000 poin Xuanling. Meskipun tugas untuk murid 1000 tahun cukup sulit, imbalannya jauh lebih besar daripada murid 100 tahun. Namun, setelah mengunjungi lembah 100 harta karun dan paviliun pengobatan abadi, hatinya mulai terluka. Hanya dalam setengah hari, hampir 10.000 poin Xuanling dan batu roh kelas atas yang telah ia kumpulkan dengan susah payah ludes, ditukar dengan beberapa botol pil yang tampaknya biasa-biasa saja.
Meninggalkan paviliun pengobatan abadi, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia pun pergi ke paviliun kitab suci. Sesaat kemudian, ketika ia keluar dari paviliun, ia hanya bisa menghela napas. Ia memiliki mantra untuk 3 tahap pertama teknik Mi dalam, tetapi untuk tahap keempat, satu-satunya cara, saat ini, adalah menukarnya di paviliun kitab suci, dan poin Xuanling yang dibutuhkan 2 kali lipat dari tahap ketiga. Untungnya, saat ini ia baru mencapai tahap penyelesaian minor dari tahap ketiga, dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum mencapai tahap penyelesaian mayor, jadi ia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini untuk sementara waktu. Ia menggelengkan kepala dan berjalan menuju menara Xuanling. Sesaat kemudian, seberkas cahaya turun dari langit di atas kediaman Simu. Cahayanya memudar dan menampakkan sosok Simu. Tuan Istana, Anda kembali. Beberapa pelayan yang sedang menyapu halaman langsung membungkuk ketika melihat Simu. Simu mengangguk kecil dan berjalan menuju ruang dalam. Ia baru berjalan 2 langkah ketika ia berhenti, berbalik, dan berkata, "Panggil Qi Feng ke rumah utama untuk menemuiku." Setelah itu, ia melangkah melewati aula dan kembali ke rumah utama. Sebelum secangkir teh sempat diseduh, terdengar ketukan di pintu. "Salam, Tuan Istana." Qi Feng langsung membungkuk setelah memasuki ruangan. "Selama saya pergi, apakah ada sesuatu yang terjadi di istana?" tanya Simu. "Semuanya seperti biasa di kediaman. Tuan Suyuan memang mengirim pelayannya beberapa kali, mengundang Anda ke perjamuan di kediamannya. Karena Anda belum kembali, saya mengatakan yang sebenarnya dan menolak atas nama Anda. Juga, hasil dari berbagai air terjun spiritual." Qi Feng melaporkan dengan lancar. Ini masalah kecil, tidak perlu dijelaskan. Ngomong-ngomong, sekembalinya ke Tanah Suci, saya perhatikan suasana di ruang tingkat kedua masih hikmat. Sejumlah besar murid 1000 tahun keluar melalui formasi. Apakah Anda sudah tahu apa yang terjadi? Simu melambaikan tangannya, menghentikan Qi Feng, dan mengganti topik pembicaraan. "Tidak ada yang terjadi di Tanah Suci. Saya dengar dari pelayan Ling bahwa para murid ini sering keluar, yang sepertinya ada hubungannya dengan tugas rotasi Tanah Suci," kata Qi Feng. "Pelayan Ling?" tanya Simu. "Oh, dia kepala pengurus kediaman Tuan Suyuan. Dia sudah beberapa kali mengunjungi kediaman kami, dan kami jadi agak akrab. Kupikir dengan mengenalnya lebih baik, aku bisa membantu Tuan Su mengumpulkan lebih banyak informasi, jadi aku sengaja menjalin hubungan baik dengannya," kata Qi Feng sambil membetulkan topi bundar kecilnya. "Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Karena Cair tidak ada di sini, kau harus lebih memperhatikan masalah ini," puji Simu. "Terima kasih, Tuan Su." Wajah Qi Feng sedikit berseri-seri karena gembira. "Apa tugas pertahanan bergilir yang kau sebutkan tadi?" tanya Simu. "Konon di suatu tempat di perbatasan Medan Bintang Miang, terdapat pintu masuk penghalang yang tersegel, yang selalu dijaga oleh murid-murid dari 3 tanah suci, Qinglan, Li Ken, dan Zuyun, untuk mencegah invasi ras iblis hitam kuno. Namun, baru-baru ini, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada penghalang itu, sehingga 3 tanah suci mulai menambah jumlah murid yang mereka kirim," jelas Qi Feng. "Ras iblis hitam kuno, apa yang terjadi dengan penghalang itu?" tanya Simu, mengerutkan kening. "Ini, aku sudah bertanya pada pelayan Ling waktu itu, tapi dia juga tidak tahu," kata Qi Feng.
Baiklah, tidak ada lagi. Kau boleh pergi sekarang. Kau boleh mengawasi penghalang itu, tapi tidak perlu sengaja menanyakannya. Simu memberi instruksi setelah berpikir sejenak. Ia belum menerima kabar apapun tentang masalah ini, mungkin karena ia belum mencapai alam surgawi. Lagi pula, para murid yang ia lihat masuk dan keluar dari susunan teleportasi di sepanjang jalan setidaknya semuanya berada di alam surgawi. Setelah Qi Feng pergi, Simu berlama-lama di rumah utama sebentar sebelum bangkit dan pergi ke ruang rahasia. Duduk diam di futon di ruang rahasia itu, pikiran Simu berkelana, dan kejadian-kejadian yang ia alami di bintang King Ye mulai terputar. Kembali di benaknya, ngomong-ngomong, sebelum malam itu, dia berencana melaporkan pembunuhan Zhao Jian oleh keluarga Jiang kepada sekte segera setelah dia kembali ke Tanah Suci, agar Balai Penegakan Hukum Sekte dapat menangani masalah tersebut. Namun, karena Zhao Jian dan keluarga Jiang berada di pihak yang sama, dia tidak punya alasan lagi untuk melaporkannya, apalagi, dia tidak punya bukti sejak awal. Lebih jauh lagi, meskipun keluarga Jiang telah menyergap dan membunuh beberapa murid sekte 100 tahun dan bersekongkol dengan keluarga Ye untuk mematikan susunan teleportasi selama beberapa hari, pada akhirnya, mereka tidak secara langsung berselisih dengan Tanah Suci. Bahkan jika ia melaporkannya, hal itu mungkin tidak akan menarik perhatian dan bahkan dapat menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Setelah banyak pertimbangan, Simu memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Lagi pula, tugas terpentingnya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin. Ini bukan hanya untuk memenuhi janjinya kepada ibunya, tetapi juga agar suatu hari nanti ia dapat keluar dari bidang bintang ini dan menyelamatkan Zhong Xiu. Simu menggelengkan kepalanya, untuk sementara mengesampingkan pikiran-pikiran ini. Setelah menghela napas panjang, ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan buah roh bayi yang telah susah payah ia peroleh dari cincin penyimpanannya. Begitu buah itu muncul, aroma samar tercium dari ruang rahasia. Meskipun tidak kuat, aromanya tetap menyegarkan. Simu memusatkan perhatiannya pada buah roh bayi dan melihatnya seperti bayi mini, meringkuk dengan tenang di telapak tangannya, wajahnya begitu damai, seolah-olah tertidur. Mencium aromanya, hati Simu tiba-tiba tergerak, seolah teringat sesuatu. Dengan lambaian tangannya, benda lain muncul di telapak tangannya. Itu adalah potongan kayu hijau pendek, yang sama yang ia peroleh dari Raja Roh Pohon saat ujian inisiasinya. Bertahun-tahun telah berlalu, namun potongan kayu itu tetap secerah saat pertama kali ia peroleh. Warnanya hijau tua, memancarkan aroma samar. Energi spiritual atribut kayu yang terkandung di dalamnya masih sangat murni, tanpa kebocoran. Ia menggenggam buah roh bayi dan potongan kayu hijau itu di tangannya, mengamatinya dengan saksama sejenak. Saat itu, buah roh bayi di telapak tangannya tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Sebuah cahaya tiba-tiba bersinar dari buah roh bayi, dan Simu merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Dalam keadaan linglung, ia melihat tangan bayi yang tampaknya tertidur itu tiba-tiba bergerak, seolah-olah hendak bangun. Melihat pipi bayi itu, matanya yang sedikit tertutup tampak hendak terbuka, sedikit menganga. Akhirnya, bahkan mulut bayi itu pun terbuka. Jantung Simu berdebar kencang, lalu ia melihat cahaya pada bilah kayu cian di tangannya mulai bersinar, menjadi sangat halus. Dalam sekejap,
bilah kayu cian itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau, seperti kunang-kunang. Cahaya hijau itu mengalir seperti galaksi kecil, perlahan menyatu ke dalam mulut bayi itu. Saat titik-titik cahaya itu masuk, perut buah roh bayi bersinar dengan cahaya hijau, membuat seluruh buah itu tampak seperti batu giok, pemandangan yang sungguh indah. Setelah cahaya bintang hijau itu sepenuhnya mengalir masuk, cahaya di telapak tangan Simo mulai meredup. Ia mengamatinya dengan saksama dan melihat bahwa permukaan buah roh bayi itu memiliki lapisan cahaya hijau berkilauan yang mengalir di sekitarnya, tetapi penampilannya tetap tidak berubah. Namun, bilah kayu cian di tangannya telah lenyap. Simo langsung terkejut dan segera meletakkan telapak tangannya di atas buah roh bayi untuk memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia perlahan melepaskan telapak tangannya, senyum gembira tersungging di wajahnya. Energi spiritual buah roh bayi tidak hanya meningkat beberapa kali lipat, tetapi juga memperoleh energi spi. Bab 597 Memahami air gelap. Simo tidak menyangka tindakan tak disengajanya akan menyebabkan penyatuan dua benda spiritual. Ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk membentuk inti setelah mengonsumsi buah roh bayi. Lebih lanjut, energi spiritual atribut kayu yang luar biasa kaya mungkin juga memiliki efek lain. Namun, belum waktunya untuk mengonsumsi buah itu. Dengan hati-hati menyimpannya, tangan Simo menyala kembali, dan sebuah kotak kayu panjang yang indah muncul di telapak tangannya. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan selembar giok hitam yang tergeletak rata di dalamnya, teknik kultivasi Ming Sui Jue yang sama yang sebelumnya ia peroleh dari kepala keluarga Fang. Setelah menatap selembar giok itu sejenak, Simo perlahan mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di dahinya. Dengan dengungan lembut, cahaya biru langsung bersinar dari alisnya, dan riak energi spiritual, seperti gelombang air, terpancar dari selembar giok itu. Simo merasakan sensasi sejuk di lautan kesadarannya. Perasaan lembut dan menenangkan perlahan membasahinya, membuatnya merasa sangat nyaman. Cahaya biru itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang, menampakkan serangkaian karakter biru kecil yang samar di benaknya. Sejak memperoleh teknik ini, aku telah mempraktikkannya selama 621 tahun. Awalnya, semulus berlayar mengikuti arus, di tahap tengah, bagaikan sungai besar yang berkelok-kelok melewati pegunungan, tetapi di tahap selanjutnya, bagaikan air terjun yang mengalir mundur, tanpa kemajuan apapun. Aku tak pernah mampu mencapai puncak penguasaan. Celakanya, sekarang aku akan mencari alam ciptaan yang terpencil untuk menembus batas hidup dan mati. Oleh karena itu, aku mewariskan gosokan unik ini untuk generasi mendatang. Jika aku gagal, aku berharap seorang penerus dapat mencapai apa yang belum kucapai. Sisa kata-kata dari Yuming. Simo terkejut saat membaca ini. Teks ini jelas ditinggalkan oleh Yuming Sangren, yang tiba-tiba menghilang untuk mengolah teknik Ming Sui, memasuki kondisi pengasingan hidup dan mati. Namun, 1000 tahun telah berlalu, dan meskipun legenda Yuming Sangren masih beredar, tidak ada jejaknya. Jelas, ia telah gagal, menunjukkan bahwa menguasai teknik Ming Sui bukanlah tugas yang mudah. Sebelum Simo sempat berpikir lebih jauh, karakter-karakter biru itu lenyap dalam sekejap, dan frasa-frasa baru mulai bermunculan di benaknya. Selama setengah jam berikutnya, setiap kali ia menghafal sebuah frasa, frasa itu akan lenyap, dan frasa baru akan segera muncul.
Setelah setengah jam, tepat ketika Simu merasakan sedikit denyutan di kepalanya, semua karakter itu akhirnya lenyap, dan tidak ada yang baru muncul. Simu menggosok pelipisnya yang sedikit sakit, meletakkan slip giok, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Asteris Ming Sui Jue ini jauh lebih rumit daripada yang dibayangkannya. Teknik ini terbagi menjadi 10 tingkat. 3 tingkat pertama masing-masing berhubungan dengan tahap awal, tengah, dan akhir dari tingkat bumi. Awalnya, persyaratan untuk kultivator tidak tinggi, dan persyaratan untuk bahan obat tidak ketat. Bahan apapun yang mengandung energi spiritual atribut air yang relatif murni sudah cukup. Namun, setelah seseorang memasuki tingkat keempat, setiap 2 tingkat berhubungan dengan alam yang berbeda. Ketika seorang kultivator mencapai tahap akhir tingkat surga, kultivasi Ming Sui Jue seharusnya telah mencapai tingkat ke-9. Di saat yang sama, kesulitan dalam mengolah teknik Ming Sui meningkat secara signifikan. Tidak hanya persyaratan lingkungan kultivasi yang semakin ketat, tetapi juga materi spiritual dan ramuan yang dibutuhkan, serta lingkungan kultivasi itu sendiri, menjadi lebih menuntut. Kultivasi teknik Ming Sui berkembang dari dangkal ke dalam, dari mudah ke sulit, dalam proses yang semakin menantang. Tahap-tahap selanjutnya menjadi semakin sulit. Menggunakan materi spiritual bermutu rendah untuk kultivasi paksa tidak hanya akan gagal meningkatkan kultivasi tetapi juga akan menyebabkan stagnasi dalam kultivasi teknik Ming Sui, yang berpotensi mengakibatkan stagnasi seumur hidup sang kultivator. Menurut interpretasi akhir Master Yuming, tingkat terakhir teknik Ming Sui, tingkat ke-10, adalah yang paling sulit dipahami. Bahkan setelah Master Yuming mencapai tingkat suci selama bertahun-tahun, beliau masih belum mampu memahami esensi teknik dan mencapai penguasaan. Lebih lanjut, setiap kemajuan dalam kultivasi akan menyebabkan perubahan pada tubuh fisik kultivator, meningkatkan kepekaan mereka terhadap elemen atribut air di dunia dan secara signifikan meningkatkan kekuatan seni bela diri atribut air mereka. Lebih lanjut, air adalah zat yang paling yin dan lembut di dunia, paling baik dalam merangkul, paling baik dalam menyembunyikan, paling baik dalam membentuk, dan paling baik dalam tidak berwujud. Dengan mengolah teknik Ming Sui hingga tingkat tertentu, kultivator bahkan dapat mengubah wujud mereka sendiri, mengubah sebagian atau bahkan seluruh tubuh menjadi wujud cair. Simu sangat tersentuh. Ia dengan cermat menghitung materi spiritual yang dibutuhkan untuk 3 tingkat kultivasi pertama dan menemukan bahwa tidak ada satu pun yang terlalu langka. Bahkan, ia sudah memiliki cukup banyak di cincin penyimpanannya. Yang kurang hanyalah beberapa materi yang dapat dibeli di pasar Tongliu di Tanah Suci, rumput elemen air, kristal roh cair, cangkang kura-kura Xuan Sui, dan pil Ningyin. Ia segera meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke menara Xuanling. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di luar istana Tianxing, menampakkan sosok Simu. Begitu memasuki istana, seorang pria parubaya dengan alis setajam pedang dan mata cerah menghampirinya. Murid ini ingin memasuki istana Tianxing untuk berkultivasi, kata Simu, sambil mengeluarkan giok Xuanling dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi? Tanya pria parubaya itu sambil meliriknya. Simu merenung sejenak, lalu berkata, murid ini tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi mari kita kurangi poin Xuanling yang dibutuhkan untuk saat ini. Baiklah, setelah mengurangi poin Xuanling,
saya akan menyiapkan ruang meditasi untuk Anda. Pria parubaya itu awalnya terkejut, lalu berkata, saya ingin tahu apakah ada ruang dengan energi spiritual atribut air yang melimpah. Tanya Simu. Ruang nomor 7, iya. Sebagai murid 1000 tahun, Anda bisa menggunakannya. Pria parubaya itu berkata, kalau begitu, terima kasih banyak. Simu menangkupkan tangannya dan berkata, melangkah ke ruang nomor 7, Simu langsung tercengang. Dinding ruangan itu dipenuhi cahaya bintang yang berkilauan. Di atas kubah, ia bahkan bisa melihat nebula megah yang berputar perlahan. Perabotan di dalamnya tidak berbeda dengan ruangan-ruangan yang pernah ia masuki sebelumnya, kecuali sebuah futon biru yang diletakkan di lantai di tengahnya. Namun, energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Energi spiritual di sini tak terlukiskan, gumpalan kabut biru pucat, yang terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi, tersebar di seluruh ruangan batu. Simu duduk bersila di atas futon biru, menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya untuk mengambil botol porselen berisi berbagai ramuan dan bahan lain untuk membantu kultivasi, menatanya di depannya. Ia perlahan menutup matanya, membentuk segel tangan, dan diam-diam mulai mengedarkan teknik Ning Sui. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual, seperti gelombang laut, beriak keluar darinya. Dengan lambaian tangannya, botol porselen giok putih di depannya terbuka secara otomatis, dan pil Ning Yin biru berkilauan melayang ke bibirnya. Setelah menelak pil tersebut, ia mengubah segel tangannya dan mulai berkultivasi sesuai metode yang tercatat dalam teknik Ning Sui. Suasana di sekitarnya seketika menjadi sunyi, tanpa suara. Kening Simu mengendur, posturnya alami, dan ia memasuki kondisi ketenangan yang begitu halus. Tak lama kemudian, cahaya biru samar muncul di sekelilingnya, bagaikan selaput pelindung yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kabut biru pucat di sekitarnya, seolah ditarik oleh suatu kekuatan, terpecah menjadi aliran-aliran biru tipis seperti tentakel yang memanjang ke arah Simu. Saat bersentuhan dengan tubuh Simu, aliran-aliran biru ini langsung menyatu dengan selaput cahaya biru, lalu perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya, mengalir di sepanjang meridiannya. Saat energi spiritual biru mengalir melalui meridiannya, bintik-bintik cahaya biru mulai muncul di tubuh Simu. Rasa dingin dan menyegarkan langsung merasuk ke tulang-tulangnya, membuatnya merasa sangat bahagia, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menjerit pelan. Seiring berjalannya waktu, energi biru terus bersirkulasi di meridian Simu, berputar-putar, dan kecepatannya semakin cepat. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Kabut biru pucat di ruang batu tempat Simu berada telah lenyap sepenuhnya, dan bahkan cahaya bintang di keempat dinding telah meredup jauh. Simu tidak terlihat di ruang itu, hanya sebuah telur biru berbentuk oval, yang berdiri kokoh di atas futon biru, permukaannya sesekali berkilauan dengan cahaya biru. Kerak, saat itu, suara pelan tiba-tiba terdengar dari telur itu, dan sebuah retakan muncul. Kerak, suara lain terdengar, dan retakan itu segera melebar dan memanjang, dan tak lama kemudian telur itu terbelah menjadi 2, menampakkan sosok Simu. Ia masih dalam posisi bersila seperti 3 tahun lalu, matanya sedikit terpejam, dan pipinya berkilauan dengan lapisan cahaya biru sebening kristal. Alisnya berkedut sedikit, dan matanya perlahan terbuka. Gelombang energi spiritual tak terlihat menyapu,
menyebabkan pintu batu ruang rahasia bergetar. Wajah Simu berseri-seri gembira. Setelah 3 tahun berkultivasi dengan keras, ia telah menguasai 3 tingkat pertama teknik Ming Shui. Energi internalnya menjadi lebih halus dan murni, dan kepekaannya terhadap atribut air telah meningkat beberapa kali lipat. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, membentuk segel tangan. Seketika, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan lapisan baju zirah biru sebening kristal muncul, menyelimutinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Simu mengangkat tinju kirinya, sebuah bola api meletus darinya, dan menghantamkannya ke perutnya. Dengan suara "bang" yang keras, riak-riak menyebar di baju zirah di perutnya, seperti air yang mengalir deras, menghilangkan kekuatan tinju yang berapi-api. Simu melambaikan tangannya, menarik kembali baju zirah birunya. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan tirai air tak kasat mata segera muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Auranya sepenuhnya tersembunyi, dan bahkan tak ada jejak energi spiritual yang terdeteksi. Teknik ini melengkapi teknik pengubah tulang Xuan Gong, sebuah teknik bela diri, memastikan bahwa bahkan jika ia menyamar sebagai manusia biasa dan berjalan dengan angkuh di kota-kota dan pasar, tak seorang pun akan mengenalinya. Secercah kepuasan terpancar di mata Simu. Tiba-tiba, ia merasakan energi sejati di dalam pil palsu, seukuran mata naga dalam dantiannya meningkat dengan kecepatan yang samar, menunjukkan kecenderungan samar untuk memadat. Matanya berbinar, dan dengan lambaian tangannya, sebuah buah berbentuk seperti bayi muncul di telapak tangannya, permukaannya berkilauan dengan cahaya hijau terang. Pada saat yang sama, beberapa botol keramik hitam dan botol porselen putih tertata rapi di hadapannya. Di dalamnya terdapat cairan dan pil spiritual yang telah ia siapkan untuk memadatkan inti emasnya dan menerobos ke alam es. Surgawi, Simu mengambil buah roh bayi di telapak tangannya dan menempelkannya ke bibir. Aroma herbal yang menyegarkan langsung memenuhi hidungnya, menyegarkannya. Ia membuka mulut dan menggigitnya. Bab 598 Penyiksaan Es dan Api. Begitu gigi Simu menembus kulit buah roh bayi, cairan yang sedikit manis mengalir keluar, memenuhi mulut dan pipinya. Ia merasakan energi spiritual yang murni dan kaya mengalir ke tenggorokannya, masuk ke paru-paru dan dantiannya, bertahan sebentar sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan energi spiritual yang membersihkan tubuhnya ini sungguh luar biasa dan nyaman, membuatnya menjerit kegirangan. Sambil merenung, Simu perlahan menutup matanya, indera keilahiannya secara alami meluas keluar. Melalui indera keilahiannya, ia melihat titik-titik cahaya api merah tua yang memancarkan panas yang intens, gumpalan uap biru bening, dan benang-benang kristal putih yang terus berubah. Inilah elemen api, air, dan ruang yang saat ini dapat ia rasakan. Tepat pada saat itu, dalam jangkauan indera keilahiannya, warna hijau cerah tiba-tiba muncul di antara merah, biru, dan putih, dan kekuatan hidup yang menggetarkan hati meledak. Meskipun sangat redup, energi itu membangkitkan rasa familiar. Dan rona hijau ini perlahan meningkat, secara bertahap memenuhi area di sekitarnya. Ini adalah energi spiritual atribut kayu. Simu sangat gembira, ini pertama kalinya ia merasakan energi spiritual atribut kayu di udara. Rasanya seperti berada di hutan atau padang rumput, dikelilingi pepohonan dan rerumputan liar yang tumbuh bebas, hidung dan mulutnya dipenuhi aroma segar khas tumbuhan.
Simu membuka mata, menarik napas dalam-dalam, dan cahaya terang berkelebat di tangannya, secara otomatis menerbangkan botol porselen ke telapak tangannya. Ia membuka sumbat botol, mendekatkannya ke bibir, mendongakkan kepala, dan menuangkan cairan merah terang ke dalam mulutnya. Berbeda dengan rasa buah roh bayi, cairan merah terang ini, saat memasuki tenggorokannya, terasa seperti ia telah meminum seteguk lava panas. Sensasi pedas dan terbakar menyebar di tenggorokannya. Tak lama kemudian, arus panas mengalir ke tenggorokannya, langsung ke dantiannya. Segera setelah itu, tangannya terulur lagi, dan botol porselen lain melayang, mendarat di telapak tangannya. Begitu sumbatnya dibuka, aura dingin langsung terpancar darinya, membuat alis Simu sedingin es saat menyentuh pipinya. Namun, Simu tidak ragu, ia mengangkat tangannya dan menuangkan cairan biru kristal dari botol ke mulutnya. Sensasi dingin yang menusuk tulang ini, sangat kontras dengan panas yang menyengat sebelumnya, membuat Simu merinding. Tanpa ragu, Simu mengambil botol porselen lain, menuangkan pil kuning kemasan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil kuning itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi energi spiritual kuning kemasan, menyebar ke seluruh paru-paru dan organ dalamnya. Simu menegakkan tubuhnya, membentuk segel tangan, menutup mata, dan dalam hati merapal mantra, mulai sepenuhnya mengedarkan mantra untuk tahap ketiga teknik mendalam 9 revolusi. Saat merapal mantra dimulai, cahaya hitam dan putih memancar dari tangan kiri dan kanan Simu. Dua ikan yin yang tiba-tiba muncul di tanah tempat ia duduk bersila, saling mengejar dan berenang satu demi satu. Namun, sesaat kemudian, Simu tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Di bawahnya, hantu ikan putih tiba-tiba bersinar terang, dan panas yang membakar keluar dari dantiannya. Simu bermeditasi dalam hati dan melihat inti semu berwarna merah tua di dalam dantiannya, seukuran buah lengkeng, dilalap api yang berkobar, membakar dengan ganas seperti matahari kecil yang menyala-nyala. Ah! Simu meraung kesakitan, urat-urat di dahinya menonjol, dan butiran-butiran keringat mengalir deras di wajahnya. Semburan api putih yang berkobar tiba-tiba meletus dari titik-titik akupunturnya, melahap seluruh tubuhnya dan langsung membakar habis pakaiannya. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini apinya jelas di luar kendalinya. Panas yang memancar darinya tidak hanya menjalar keluar, tetapi juga ke dalam, menghanguskan tubuhnya. Detik berikutnya, bahkan alis dan janggut Simu pun tak luput, terbakar abis. Di dalam ruang batu, api yang berkobar melesat lurus ke langit-langit. Cahaya api yang berkobar bahkan menghancurkan nebula yang berputar perlahan, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan turun, lalu ditelan oleh api yang berkobar. Simu merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, seolah-olah teriris pisau, kulitnya mulai menghitam hangus karena panas yang menyengat. Rasanya, ia akan segera menjadi abu. Simu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Meskipun ia telah mengantisipasi bahwa menerobos ke alam surgawi akan penuh kesulitan, menghadapi situasi seperti itu di awal sungguh tak terduga. Dulu, panas yang begitu menyengat akan mencekik pikiran Simu, menyebabkannya koma. Namun, setelah menjalani cobaan jalan iblis ilusi, kesadaran spiritual dan kekuatan mentalnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa berada di ambang kehancuran. Wajah Simu memerah, dan ia mengembuskan aliran panas yang menyengat dari lubang hidungnya.
Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia memaksa dirinya untuk menstabilkan pikirannya, secara halus mengubah segel tangannya sambil diam-diam memobilisasi energi yin di dalam tubuhnya, mencoba menekan api yang kilatan. Cahaya muncul di dantiannya, dan cahaya biru tiba-tiba bersinar dari pusat api merah tua. Bas, diiringi suara dengungan, hantu ikan brokat hitam di bawah Simo bersinar terang. Kecepatan berenangnya tiba-tiba meningkat drastis saat mengejar ikan putih di depannya, dengan cepat menyusulnya. Hampir seketika, api di tubuh Simo lenyap tanpa jejak, energi yin dengan mudah menggantikan energi yang. Suara mendesis bergema dari dalam ruang batu. Uap putih mengepul dari otot-otot Simo yang hangus dan menyusut, seperti bara api yang disiram air. Rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya membuat Simo terkesiap. Tepat saat ia hendak mengeluarkan pil penyembuh, lengannya yang terangkat tiba-tiba membeku. Lapisan kristal es kristal muncul dari kulitnya, menyebar ke atas dan secara bertahap membekukannya. Simo segera merasakan dingin yang menusuk tulang. Api di dantiannya telah lama padam, dan permukaan pil palsu merah tua itu sepenuhnya tertutup oleh kristal es. Setelah menyelimuti Simo, kristal-kristal es yang sangat dingin meluas di tanah, dengan cepat menutupi sebagian besar ruang batu, membekukannya sepenuhnya dengan lapisan es biru. Ruang batu Siulian langsung berubah menjadi gudang es yang sangat dingin, dengan gumpalan energi dingin merembes keluar melalui celah-celah di pintu batu, membentuk lapisan es di dinding luar. Yang meresahkan Simo adalah bahwa energi yang melonjak dari sebelumnya dan energi yin yang sekarang membekukannya tampaknya di luar kendali, sepenuhnya di luar jangkauannya. Kali ini, membeku padat dan tidak dapat membentuk segel tangan, dia bahkan tidak bisa menggunakan energi yang-nya untuk menghilangkan es. Situasi ini, yang seharusnya membuatnya berkeringat dingin, tidak membuatnya berkeringat setetes pun. Waktu berlalu begitu cepat, dan ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Darah di tubuh Simo seakan membeku, dan kabut dingin membubung di lautan kesadarannya, mengaburkan kesadarannya. Tepat ketika ia mengira akan tertidur, kilatan cahaya merah tua muncul di dalam dantiannya, dan api yang berkobar langsung menyala, menyelimuti inti semu merah tua itu. Panas yang membakar kembali berkobar. Tanpa peringatan, kristal-kristal es di tubuh Simo meleleh, dan api itu kembali, membawa kembali perasaan terpanggang api. Ia tak berdaya menghentikannya. Simo bahkan bisa merasakan tubuhnya yang membeku, ikut meleleh bersama kristal-kristal es oleh panas yang menyengat. Dengan demikian, energi yin dan yang di dalam tubuh Simo silih berganti, menyiksa tubuhnya tanpa henti. Namun, ia bahkan tak mampu menghentikannya. Saat itu, kilatan kejam melintas di mata Simo. Tangannya, yang masih dilalap api, tiba-tiba terjulur, meraih beberapa botol porselen di depannya. Ia mendongakkan kepala dan menuangkan semua cairan dan pil spiritual ke dalam mulutnya. Boom! Energi spiritual yang sangat besar mengalir deras ke dalam tubuhnya, seperti seember minyak panas yang dituangkan ke atasnya. Cahaya pada pil palsu di dantian Simo bersinar terang kembali, dan kobaran api di atasnya tiba-tiba membesar 2 kali lipat, membakar lebih hebat lagi. Ah! Raungan panjang Simo bergema terus-menerus di ruang batu. Setelah kobaran api yang ekstrim, terjadilah periode dingin dan beku yang ekstrim lagi. Siklus ini berulang untuk waktu yang tak diketahui. Tersiksa oleh bolak-balik antara es dan api, waktu yang tak diketahui pun berlalu.
Pada hari ini, Simu, yang sekali lagi dibekukan oleh kristal es, menundukkan kepalanya dengan lemah dan menatap tanah. Ikan ilusi hitam putih itu melanjutkan pengejaran mereka, cahaya mereka sudah jauh meredup. Ikan hitam itu, meskipun sedikit lebih kuat, kelelahan dan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Simu tak tahu berapa kali ia dibekukan oleh es. Demikian pula, ia tak tahu berapa kali tubuhnya hangus terbakar. Ia hanya merasakan lengannya menjadi sangat berat, jika tidak dibekukan, pasti sudah tergantung di tanah. Saat ini, ia tak lagi merasakan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Meski begitu, ia masih berpegang teguh pada secercah harapan, bertahan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin menanggung siksaan tak manusiawi ini adalah jalan yang diperlukan untuk membentuk inti emasnya. Kerak, saat itu, suara lembut tiba-tiba terdengar dari dalam dantian Simu. Ia sangat terkejut dan segera memaksa dirinya untuk melihat ke dalam. Satu tatapan saja sudah cukup untuk menenggelamkan hatinya ke dasar laut, rasa putus asa yang mendalam menyelimutinya. Di dalam dantiannya, sebuah retakan muncul pada inti semu berwarna merah tua, seukuran buah lengkeng. Inti emasnya tak hanya gagal memadat, tetapi bahkan inti ilusinya pun tampak di ambang kehancuran. Rasa tak berdaya muncul di hati Simu. Apakah semua kultivasinya akan sia-sia saat ini? Dalam pikirannya yang samar, sosok-sosok mulai berkelebat di benaknya. Ia melihat ibunya terbaring di ranjang sakit, si Mensue berjalan tanpa alas kaki ke arahnya. Zhong Xiu tersenyum lembut padanya, Yan Luo mengerutkan kening dan menatapnya dengan sedikit amarah, dan Caier, yang tubuhnya yang berwarna-warni telah tumbuh menjadi raksasa. Petik 2. Tidak. Simu perlahan menutup matanya, meraung dengan enggan. Terdengar, retak pelan. Seperti mutiara yang jatuh ke tanah, seperti penggaris batu yang pecah, seperti es yang retak, seperti kulit telur yang terbuka, manik-manik merah tua di dantian Simu akhirnya hancur. Setelah suara pelan itu, ruangan batu menjadi sunyi. Bahkan bayangan dua ikan di bawah Simu berhenti bergerak. Seolah-olah semuanya telah hening. Bab 599 Inti Buah 7 Bukaan. Wosh! Wosh! Tepat ketika Simu merasa benar-benar putus asa, suara mendesing yang nyaris tak terdengar tiba-tiba terdengar. Energi spiritual yang tersisa yang tersebar di seluruh ruang batu entah kenapa mulai mengalir. Di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat, energi spiritual ini berubah menjadi helaian sutra halus, melonjak menuju dantian Simu. Di dalam dantiannya, pada inti semu yang rusak, pusaran abu-abu seukuran kepalan tangan terbentuk, menarik energi spiritual di sekitarnya untuk terus mengalir masuk, berputar cepat ke arah tertentu. Pada saat yang sama, hantu ikan kembar Yin yang di bawah Simu tiba-tiba mulai berputar lagi. Kecepatannya meningkat pesat, hanya menyisakan bayangan hitam putih yang kabur. Boom! Di luar istana bintang surgawi, guntur tiba-tiba meledak di langit yang sebelumnya tak berawan. Gumpalan besar awan gelap berkumpul entah dari mana, berputar dan bergelombang, segera menutupi separuh langit. Awan gelap ini secara bertahap terjalin, menyatu, dan bergabung menjadi satu, mulai berputar terus-menerus, memancarkan daya hisap yang luar biasa. Energi spiritual langit dan bumi dari segala penjuru melonjak dan berkumpul di bawah daya hisap ini, berputar dan menderu di sekitar istana bintang surgawi, membentuk pusaran energi spiritual raksasa di langit dengan diameter sekitar 1 mil. Awan-awan di langit seolah tertarik oleh pusaran ini,
berputar dan bergolak, membentuk pusaran awan setengah abu-abu putih dan setengah gelap yang menjulang tinggi di langit. Energi spiritual yang sudah sangat padat di sekitar istana bintang surgawi dengan cepat mengembun menjadi pilar energi spiritual yang tebal, mengalir deras ke dalam pusaran berbentuk corong. Melihat fenomena aneh ini di langit, banyak orang yang melewati istana bintang surgawi tertarik padanya, bahkan melupakan tujuan awal mereka, semua menatap kosong ke langit. Seseorang akan membentuk inti mereka. Mungkinkah? Kamar batu nomor 7. Pria parubaya dengan alis setajam pedang yang berdiri di luar istana mengangkat sebelah alisnya, merenung, ketika tiba-tiba matanya berbinar, teringat murid muda yang telah berada di dalam istana selama 4 tahun. Di dalam kamar batu, Simu menatap dengan takjub ke sekelilingnya. Titik-titik kecil api merah tua dan gumpalan uap biru yang mengerikan mengembun dan menyerbu menuju dantiannya. Pusaran di dalam dantiannya, bagaikan binatang buas, melahap energi spiritual yang terkumpul tanpa henti. Setelah tersadar kembali, Simu menekan gejolak emosinya dan segera mengaktifkan teknik kultivasinya. Sehari semalam penuh berlalu. Akhirnya, pusaran yang tampaknya tak pernah puas itu berhenti berputar dan menjadi sunyi. Meskipun energi spiritual terus mengembun, kondisi Simu tidak menunjukkan banyak perbaikan. Anggota tubuhnya mengecil dan layu, dipenuhi bekas hangus, membuatnya tampak seperti mayat hangus. Bibir Simu bergerak sedikit saat ia melantunkan mantra dalam hati. Tiba-tiba, ikan yin yang di bawahnya, yang telah berhenti berputar, memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan. Mengembun. Begitu Simu mengucapkan kata itu, energi spiritual yang dahsyat di dalam pusaran abu-abu yang sebelumnya berhenti melonjak hebat seolah mendidih. Di pusatnya, sambaran petir putih tiba-tiba meledak. Energi spiritual di dalam pusaran itu langsung terbelah dua, satu bagian sebening salju, yang lainnya sehitam tinta. Kedua bagian pusaran ini terus mengembun, seolah runtuh, mengecil dan semakin padat, hingga akhirnya berubah menjadi dua manik bundar, satu hitam dan satu putih. Dua inti emas. Simu tertegun sejenak. Saat ia sedang berpikir, perubahan lain terjadi pada kedua manik itu. Sebuah sambaran petir hitam tiba-tiba menyambar, menghubungkan kedua manik itu. Dipandu oleh petir hitam, kedua manik itu membentuk ikatan aneh, saling tarik-menarik, dan terus mendekat. Akhirnya, kedua manik itu bertabrakan sedikit, lalu melekat erat. Gelombang kejut yang dahsyat, dan tak terlukiskan meletus di dalam dantian Simu, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Simu menggertakkan gigi, menenangkan diri, dan memfokuskan indera keilahiannya pada tubuh bagian dalamnya. Ia melihat dua manik bundar, satu hitam dan satu putih, bergesekan dengan intens seperti batu giling yin yang mini. Cahaya hitam dan putih mereka memudar, seolah menunjukkan tanda-tanda menyatu. Pikiran Simu berpacu, dan ia segera membentuk segel tangan, memulai 3 revolusi teknik mendalam, mantra untuk kesatuan yin-yang. Waktu berlalu perlahan, dan setelah waktu yang tak diketahui, terdengar suara puff, lembut. Cahaya hitam dan putih di dantian Simu secara bersamaan menjadi terang, dan kedua manik bundar itu akhirnya menyatu, berubah menjadi inti emas hitam dan putih seukuran mata naga. Inti emas, aku tak menyangka akan berhasil. Simu sangat gembira. Ia mengira usahanya untuk menerobos telah gagal, bahkan inti palsunya hancur.
dan ia pasti akan jatuh dari tingkat kultivasinya, perlu berkultivasi dengan keras lagi. Tanpa diduga, situasinya membaik, dan ia berhasil dalam sekejap. Namun, inti emas ini berwarna hitam dan putih, memancarkan dua aura berbeda secara bersamaan, yang terasa agak aneh. Sebelum ia sempat memikirkannya lebih lanjut, hantu ikan kembar di bawahnya benar-benar memudar, menyatu dan menghilang. Segera setelah itu, seberkas energi spiritual murni menghilang dari inti emas hitam putih di dantiannya, mengalir di sepanjang titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Bersamaan dengan aliran energi spiritual itu, bintik-bintik cahaya hijau di udara, bagaikan cahaya bintang, memercik ke tubuh Simu, membentuk lapisan cahaya sebening kristal. Simu langsung merasakan sensasi geli di seluruh anggota tubuhnya, seperti digigit serangga kecil. Perasaan ini agak aneh, namun terasa nyaman tak terlukiskan. Kemudian, ia melihat otot-otot anggota tubuhnya yang atrofi mulai membengkak sedikit demi sedikit, dan kulit hangus yang menutupinya, bagaikan kulit pohon yang layu, terkelupas sepotong demi sepotong dari tubuhnya, memperlihatkan kulit aslinya. Simu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa setelah mencapai alam surgawi, energi spiritual atribut kayu yang diserapnya akan memiliki tingkat generasi daging. Di saat yang sama, auranya terus meningkat, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, setelah tubuhnya kembali normal, Simu mendapati bahwa beban di lengannya tidak berkurang sama sekali. Simu merenung sejenak, mengubah segel tangannya, dan diam-diam mengaktifkan teknik mendalam 9 revolusi. Cahaya spiritual mengalir di lengannya, lengan kirinya berubah menjadi putih transparan, sementara lengan kanannya bersinar dengan cahaya gelap. Tidak seperti sebelumnya, lengan Simu sekarang tampak sama sekali tidak seperti kulit manusia biasa, melainkan menyerupai emas dan giok, memancarkan cahaya kristal. Ia mengangkat kedua lengannya dan membenturkannya beberapa kali, langsung menciptakan suara dentingan logam di ruangan itu. Wajah Simu berseri-seri gembira, dan belati besi hitam pendek muncul di tangannya. Ia mencengkeram belati itu erat-erat dan menusukkannya dengan ganas ke lengan kirinya. Terdengar bunyi, klang. Simu merasa seolah-olah telah menghantam pelat baja halus, ujung bilahnya langsung patah. Ia beralih ke tangan kirinya dan menusuk lengan kanannya, dengan hasil yang persis sama. Kupikir kekuatan teknik mendalam tingkat ketigalah yang membantuku memadatkan inti emasku, tapi aku tak pernah menyangka inti emas juga akan sangat membantu teknik mendalam tingkat ketiga, gumam Simu dalam hati. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa iri. Jika ia memiliki garis keturunan binatang surgawi dan mengolah teknik mendalam 9 revolusi yang sejati, alih-alih teknik mendalam 9 revolusi kecil, maka tubuhnya yang tak terhancurkan bukan hanya lengannya, melainkan seluruh tubuhnya. Dengan pemikiran ini, Simu mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam bilah pedang pendek itu. Semburan cahaya putih menyala di tangannya, dan energi yang bergejolak mengalir keluar, merasuki pedang pendek itu. Cahaya merah tua muncul di pedang pendek besi hitam itu, dan dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi genangan besi merah tua, mengalir di sela-sela jari-jarinya. Tangan kanan Simu sudah berada di bawah bilah pedang, menangkap semua besi merah tua itu. Saat gumpalan kabut putih mengepul, besi cair dari pedang pendek itu langsung mendingin saat bersentuhan dengan tangan kanan Simu, berubah menjadi cakram besi. Simu mengepalkan tinjunya,
dan cakram besi itu hancur menjadi bubuk di telapak tangannya. Sesaat kemudian, ia menghilangkan energi mendalamnya, dan warna lengannya kembali normal. Simu mengembuskan napas panjang, berdiri dari tanah, dan mengeluarkan jubah biru yang ia kenakan. Tanpa sadar ia menyentuh kepala dan tulang alisnya yang halus, tersenyum tak berdaya, dan melangkah menuju gerbang batu. Namun begitu ia melangkah, ia melihat dari sudut matanya sebuah batu coklat tak jauh dari kakinya berkilauan dengan cahaya biru redup. Hati Simu tergerak, lalu ia membungkuk, mengambil batu coklat itu, dan memeriksanya dengan saksama. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa batu coklat belah ketupat itu sebenarnya bukan batu, melainkan biji buah roh bayi yang tak sengaja ia lemparkan sebelumnya. 7 lubang yang saling terhubung tersebar di seluruh lubang, dengan cahaya cian yang mengalir terus-menerus di dalamnya. Simu menatap lubang itu dengan saksama untuk beberapa saat, dan tiba-tiba menyadari bahwa distribusi lubang-lubang itu samar-samar sesuai dengan fitur wajah manusia, mata, telinga, mulut, dan hidung. Saat cahaya cian terus mengalir, wajah seorang bayi samar-samar muncul di lubang itu, mulutnya membuka dan menutup seolah bernapas bebas, sebuah kekuatan hidup yang bersemangat. Simu sangat takjub, merasakan bahwa lubang itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Ia dengan hati-hati menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya, berniat untuk membaca teks-teks kuno setelah ia pergi. Meninggalkan ruang batu, Simu tiba di aula utama Istana Bintang Surgawi, di mana ia melihat seorang pria paruh baya dengan alis seperti pedang mendekatinya. 6 tahun kultivasi yang sulit, akhirnya mencapai inti emas. Selamat, pria parubaya dengan alis seperti pedang itu menatap Simu dan berkata, "Terima kasih, senior. Saya tidak menyadari 6 tahun telah berlalu begitu cepat. Sekarang saya akan membayar poin Xuanling yang saya miliki." Setelah itu, Simu menyerahkan giok Xuanlingnya. Setelah membayar poin Xuanling, Simu tidak berlama-lama lagi dan meninggalkan Istana Bintang Surgawi, menuju tangga Xuanling. Bab 600 Avatar Eksternal. Seberkas cahaya biru yang megah melesat dari kejauhan, muncul di atas gua Simu beberapa saat kemudian, menampakkan sosoknya. Meskipun ia tidak sengaja melakukannya, tekanan spiritual yang dahsyat masih menyebar. Beberapa sosok terbang keluar dari air terjun spiritual dan mendarat di depan Simu. Mereka adalah Qi Feng dan beberapa pelayan lainnya. "Selamat, Tuan Xi, atas kemajuan pesat dalam kultivasi Anda, mencapai alam surgawi." Qi Feng menatap Simu, matanya dipenuhi sukacita, dan membungkuk ke tanah. Yang lain juga membungkuk dengan penuh sukacita, menyampaikan ucapan selamat. Mereka tentu saja sangat gembira. Simu, dengan kultivasi alam buminya, telah mampu mengalahkan beberapa murid berusia ribuan tahun berturut-turut. Sekarang setelah ia maju ke alam surgawi, kekuatannya secara alami meningkat pesat, dan area tanah spiritual pasti akan meluas di masa depan, memberi mereka manfaat yang cukup besar. "Baiklah, tidak perlu formalitas, berdirilah." Simu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat mereka. "Terima kasih, Tuan Istana. Aku baru saja naik ke alam surgawi dan butuh waktu untuk mengonsolidasikan kultivasiku. Kalian bisa melanjutkan mengurus semuanya di tanah spiritual seperti biasa. Kita akan membahas hal-hal lain setelah aku keluar." Ia berkata demikian, lalu berbalik dan terbang ke dalam gua.
Qi Feng dan yang lainnya setuju dan pergi hanya setelah sosok Simu menghilang. Simu memasuki gua dan menuju ruang rahasia. Ia duduk bersila dan mulai mengalirkan teknik Nether Water. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru yang luas, seolah-olah sebuah sungai biru besar mengalir di sekelilingnya. Simu diam-diam merasa gembira. Kekuatan teknik Nether Water memang luar biasa, jelas melampaui kitab suci api kera merah. Namun, inti emas hitam putihnya masih menunjukkan beberapa tanda stagnasi selama sirkulasi energi sejatinya, dan alamnya belum sepenuhnya stabil. Saat ini, energi spiritual di dalam gua jauh lebih terkonsentrasi daripada di istana bintang surgawi. Tetapi karena berada di dalam air terjun spiritual, energi spiritual atribut air juga sangat melimpah. Ia menarik napas dalam-dalam, dan gumpalan cahaya biru berpendar muncul di sekelilingnya, menyatu ke dalam tubuhnya. Cahaya biru yang menyelimuti Simu perlahan membentuk bola biru bulat sempurna, menyelimuti tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, kilatan cahaya biru muncul di sekeliling Simu, lalu, bagaikan ikan paus yang menghirup air, semuanya surut dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ia perlahan berdiri, senyum tersungging di wajahnya. 6 bulan kultivasi yang berat ini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Energi internalnya mengalir dengan lancar dan sempurna, dan alam kultivasinya menjadi sepenuhnya stabil. Simu menggerakkan tubuhnya, energi internalnya melonjak, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat makhluk-makhluk kuat yang pernah ditemuinya sebelumnya, seperti binatang berkepala 9, ia kini benar-benar dapat mengalahkan, atau bahkan membunuh, mereka. Ia pergi ke aula luar, memanggil Qi Feng, menanyakan tentang tanah spiritual dan urusan sekte, menerima batu roh kelas atas yang dihasilkan selama bertahun-tahun, lalu meninggalkannya. Simu duduk diam di guanya sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat sebelah alis, melambaikan tangannya, dan sebuah lubang buah hijau muncul di tangannya, lubang buah roh bayi yang sangat istimewa. Cahaya hijau yang terpancar dari lubang itu tampak jauh lebih terang, dan wajah bayi yang terbentuk tampak semakin nyata. Secercah kejutan terpancar di mata Simu. Lubang buah ini seolah memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah perlahan-lahan berkembang. Ia memandangi lubang buah di tangannya, lalu menyimpannya sejenak dan melangkah keluar. Benda ini begitu unik, ia bertekad untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Sesaat kemudian, seberkas cahaya biru terbang keluar dari tanah spiritual, menuju menara Xuanling. 1 jam kemudian, Simu tiba di paviliun kitab suci menara Xuanling. Ia telah ke sana berkali-kali dan sangat familiar dengan lokasi berbagai kitab suci. Ia dengan mudah menemukan jalan menuju sebuah panggung batu tempat kitab suci memperkenalkan berbagai harta karun langka dan berharga. Ia mulai mencari dan dengan cepat menemukan beberapa buku tentang buah roh bayi. Ia memeriksa beberapa kitab suci dengan saksama, tetapi tidak menemukan apa yang dicarinya. Kitab suci tersebut mencatat khasiat buah roh bayi dan cara mengolahnya menjadi pil untuk dikonsumsi, tetapi tidak ada catatan tentang kegunaan biji buah tersebut. Simu sedikit mengernyit dan mengeluarkan kitab suci setebal batu bata dari rak buku. 1 bab penuh dalam buku ini didedikasikan untuk buah roh bayi. Bagian awalnya hampir sama dengan buku-buku lain, tetapi menjelang akhir, wajahnya berseri-seri. Buku itu berisi informasi tentang inti buah roh bayi, yang ia baca dengan saksama,
dan kemudian ia menyadari sesuatu. Buku itu menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, inti buah roh bayi akan berlubang, semakin banyak lubang, semakin kuat efeknya. Jadi begitu, pantas saja buah roh bayi ini begitu efektif, ia membantuku memadatkan inti emasku dengan hampir tanpa kesulitan, gumam Simu dalam hati. Hah, matanya tiba-tiba berkilat. Di halaman terakhir, ada beberapa karakter kecil yang tak terbaca di sudut, sepertinya ditambahkan kemudian. Tulisan tangannya agak berantakan, tetapi goresannya memancarkan aura arogansi dan kesombongan. Petik 2 titik. Jika inti buah roh bayi memiliki 7 lubang atau menunjukkan fenomena tak biasa lainnya, itu menandakan bahwa ia telah diklasifikasikan sebagai objek spiritual langit dan bumi. Seseorang dapat mencoba memurnikannya menjadi avatar eksternal. Saya telah mendedikasikan puluhan tahun untuk penelitian ini, dan berkat keberuntungan, saya memperoleh inti buah 7 lubang dan memurnikannya menjadi avatar. Saya meninggalkan pengalaman pemurnian saya di sini. Bagian selanjutnya berisi metode pemurnian yang cukup rinci, beserta daftar bahan-bahan yang diperlukan. Melihat ini, wajah Simu berseri-seri dengan kegembiraan yang meluap-luap. Ia telah membaca deskripsi avatar eksternal dalam beberapa teks kuno, itu adalah kemampuan ilahi yang sangat terkenal. Avatar eksternal memiliki hubungan spiritual dengan tubuh aslinya. Tidak seperti benda mati seperti boneka, avatar eksternal tumbuh lebih kuat seiring peningkatan kultivasi tuannya, pada dasarnya menjadi artefak spiritual atau senjata ajaib. Beberapa avatar eksternal yang kuat bahkan memiliki kemampuan ilahi yang unik, luar biasa kuat, terkadang melampaui kekuatan tubuh aslinya. Memiliki avatar eksternal sama saja dengan memiliki diri ekstra. Simu membalikkan tangannya dan mengeluarkan inti buah. Inti buah yang begitu kuat secara spiritual ternyata dapat diolah sendiri, jauh melampaui kemampuan inti buah 7 lubang biasa. Jika biji buah ini dapat dimurnikan menjadi avatar eksternal, niscaya akan sangat kuat. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang, dan ia dengan saksama memeriksa metode pemurnian di baliknya. Setelah beberapa saat, senyum pahit perlahan muncul di wajahnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan avatar eksternal menggunakan biji buah semuanya langka dan berharga, beberapa bahkan lebih berharga daripada buah roh bayi itu sendiri. Namun, mengingat berbagai manfaat dan kemampuan supernatural dari avatar eksternal, tekad Simu untuk memurnikannya langsung menguat. Meskipun ada banyak bahan, ia saat ini cukup kaya, dan bahkan jika ia menghabiskan semua hartanya, ia mungkin tidak dapat membeli semuanya. Mata Simu mengeras, dan ia menghafal metode pemurnian di halaman-halaman B. Uku. Ia membungkuk ke arah buku, berterima kasih kepada senior yang telah meninggalkan metode pemurnian, lalu berbalik dan meninggalkan paviliun kitab suci. Tak lama kemudian, Simu tiba di lembah 100 harta karun. Suasananya ramai seperti biasa, dengan banyak murid Kinglan yang sibuk menjelajahi berbagai konter, mencari harta karun langka dan berharga yang mereka butuhkan. Tatapan Simu beralih, alih-alih mencari sendiri dengan perlahan, ia berjalan menuju sebuah konter. Kakak senior, bahan apa yang kau butuhkan? Seorang murid Kinglan berdiri di belakang meja kasir, tersenyum ketika melihat Simu masuk. Aku perlu membeli beberapa bahan spiritual, kata Simu, sambil menyerahkan selembar giok berisi sebagian daftar bahan untuk menyempurnakan avatar eksternal.
Setengah jam kemudian, Simu muncul dari lembah 100 harta karun. Raut wajahnya bercampur antara gembira dan khawatir. Ia hampir menghabiskan batu roh dan poin swanlingnya yang sudah sedikit, tetapi ia telah mengumpulkan beberapa bahan untuk menyempurnakan avatar eksternal. Ia masih kekurangan 4. Mata Simu sedikit berkedip. Ia meninggalkan lembah 100 harta karun dan segera terbang menuju Tongliufang. Di sebuah ruangan pribadi di paviliun Tianbao di Tongliufang, Simu dan penjaga toko yang gemuk duduk saling berhadapan, menyeruput teh. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Rekan Taoishi, bakatmu luar biasa, dan kultivasimu telah meningkat pesat, menembus alam surgawi. Selamat, kata penjaga toko yang gemuk itu sambil tersenyum menangkupkan tangannya. Penjaga toko, kau terlalu menyanjungku. Aku berhasil membentuk inti tubuhku hanya secara kebetulan, kata Simu dengan tenang. Setelah berbasa-basi, Simu mengungkapkan tujuan kunjungannya. Aku datang untuk mencari beberapa harta karun langka. Hehe, memang itulah yang dilakukan paviliun Tianbaoku. Bolehkah aku bertanya bahan apa yang dibutuhkan rekan Taoishi? Tanya penjaga toko yang gemuk itu. Kayu akik, giok darah bawaan, buah dara duri ungu, dan ramuan abadi Yaoshan, jawab Simu. Ekspresi penjaga toko yang gemuk itu berubah. Saudara Si, keempat benda ini sungguh harta karun langka, hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Jika keempat benda ini tidak begitu sulit ditemukan, aku tidak akan mengganggumu, penjaga toko, kata Simu. Rekan Taoishi, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi menyelidiki. Aku ingat beberapa waktu lalu, salah satu cabang paviliun Tianbaoku yang lain menerima sepotong kayu akik. Aku ingin tahu apakah masih ada di sana, kata penjaga toko yang gemuk itu. Petik 2. Benarkah? Mohon konfirmasikan untukku sesegera mungkin, penjaga toko, kata Simu dengan gembira. Penjaga toko yang gemuk itu mengangguk dan segera pergi. Simu duduk diam di ruang pribadi, alisnya sedikit berkerut. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan jimat giok komunikasi putih, matanya berkedip-kedip. Benda ini adalah hadiah dari Su Yuan, yang memiliki toko di Tongliufang dan didukung oleh keluarga Su yang berkuasa. Mungkin Su Yuan memiliki beberapa koneksi dengan keempat benda ini. Simu merapal mantra, menghubungi Su Yuan. Su Yuan kebetulan berada di Tongliufang saat itu. Simu menjelaskan permintaannya, dan Su Yuan segera menawarkan untuk menanyakannya. Haha, kabar baik. Potongan kayu akik itu masih ada di toko. Saat itu, penjaga toko yang gemuk itu masuk, membawa kotak kayu ungu yang indah. Tatapan Simu tertuju pada kotak itu, matanya berbinar gembira. Seperempat jam kemudian, Simu keluar dari paviliun Tianbao. Kotak kayu ungu itu tergeletak diam di dalam cincin penyimpanannya, tetapi karena itu, ia telah kehilangan sejumlah besar batu roh. Sayangnya, paviliun Tianbao hanya berhasil menemukan kayu akiknya, 3 harta karun lainnya masih belum ditemukan. Saat itu, kilatan cahaya putih muncul di sekelilingnya. Simu melambaikan tangannya, dan sebuah jimat giok putih muncul di telapak tangannya. Saudara Si, kabar baik. Suara Su Yuan terdengar dari jimat giok tersebut. Wajah Simu berseri-seri, lalu ia berbalik dan berjalan menuju Tongliufang, dan segera tiba di toko Su Yuan. Su Yuan sudah menunggu di luar. Melihat Simu mendekat, ia bergegas menyambutnya.
Saudara Si memang telah naik ke tingkat surgawi. Aku tak percaya ketika mendengar berita itu beberapa waktu lalu. Aku mengagumi kemajuan pesatmu, kata Su Yuan sambil tersenyum, seolah sudah menyadari kemajuan Simu. Alis Simu berkedut, lalu ia tiba-tiba mengerti. Fenomena luar biasa yang terjadi ketika ia naik ke tingkat surgawi telah menarik perhatian banyak orang di sekte, jadi tidak mengherankan jika hal itu menyebar.